Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Kalimantan Tengah melakukan pemusnahan barang bukti sitaan narkoba jenis sabu seberat 9,2 kg dari Malaysia melalui Pontianak, Kalimantan Barat. Barang bukti tersebut hasil pengungkapan dari 3 orang tersangka yang ditangkap di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur pada 16 Juli lalu. Sebanyak 9,2 kg narkotika jenis sabu hasil tangkapan dari 3 orang tersangka jaringan Malaysia dimusnahkan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah di Kota Palangkaraya pada 21 Agustus dengan cara dilarutkan ke dalam air, namun 1 gramnya disisakan untuk barang bukti di persidangan. Pemusnahan seperti dijelaskan Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Kalteng Komisaris Besar Polisi Agustianto bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan barang bukti hasil tangkapan, di mana perkara tersebut dibongkar di Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur pada 16 Juli dari jaringan internasional yang ada di Malaysia melalui Pontianak, Kalimantan Barat, dan rencananya akan diedarkan di wilayah perkebunan serta pertambangan di Kalteng. Dari hasil pemusnahan tersebut, jelas Agustianto telah menyelamatkan 100.000 jiwa masyarakat di provinsi setempat, karena peredaran sabu sebanyak 9,1 kg tersebut berhasil dicegah. BNNP Kalteng direncanakan akan terus melakukan pengejaran terhadap 1 orang yang juga salah satu jaringan dari mereka. Kalau harga udahlah kita nggak usah, yang penting kita selamatkan warga Kotim khususnya di Kalimantan Tengah. Kemudian rekan-rekan, dengan adanya Bupati, Pak Gubernur juga hadir, itu adalah kolaborasi saya dengan beliau. Lebih lanjut, Agustianto menegaskan akan memberikan efek jera dalam perkara tersebut, di mana pihaknya memberikan ancaman hukuman mati kepada para pengedar dalam jumlah besar itu, mengingat mereka pun telah sering keluar masuk penjara. Pemirsa, sejumlah titik api kembali bermunculan membakar lahan milik warga yang berdekatan dengan kawasan kantor Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Derasnya tiupan angin membuat api cepat membesar dan menyebar, ditambah minimnya ketersediaan air membuat petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru kesulitan untuk melakukan pemadaman. Kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat cuaca panas ekstrim masih terus melanda wilayah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Senin 21 Agustus. Titik api kembali terlihat bermunculan mendekati kawasan perkantoran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di wilayah Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Derasnya angin yang berhembus membuat api cepat menyebar dan menyebar, melahap pepohonan dan semak belukar yang ada di kawasan ini. Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarbaru yang berjibaku melakukan upaya pemadaman pun kesulitan karena luasnya areal yang terbakar dan juga minimnya ketersediaan air dan armada pemadam kebakaran. Kepala Subbidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Banjarbaru, Hari Wibowo menyampaikan areal yang terbakar diperkirakan mencapai 4 hektar. Nah, tingkat kesulitan untuk pemadaman ini adalah titik air yang sudah mulai menipis di lapangan, sehingga kita memang memerlukan unit-unit tangki untuk pemadaman api yang ada di lahan-lahan ini. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran lahan ini. Namun menurut Hari, kawasan yang terbakar ini merupakan lahan milik warga yang beberapa hari sebelumnya juga sempat terbakar. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Kenya bertujuan untuk memperkuat solidaritas dan kerjasama antar negara berkembang. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Kenya William Ruto, Presiden Joko Widodo juga menegaskan komitmen Indonesia untuk mendukung pembangunan Kenya di bidang kesehatan, ketahanan pangan, dan penanganan bencana. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan resmi yang disampaikan Senin 21 Agustus menyebut, kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kenya bertujuan untuk memperkuat soliditas dan kerjasama antar negara berkembang.
Menurut Retno, Kenya menjadi salah satu mitra penting di benua Afrika bagi Indonesia, serta memiliki kedekatan historis sebagai sesama negara non-blok. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Kenya William Ruto, Retno menyebut Presiden Jokowi telah menegaskan komitmen Indonesia untuk mendukung pembangunan Kenya di bidang kesehatan, ketahanan pangan, dan penanganan bencana. Melalui kunjungan tersebut, Indonesia telah menghasilkan 15 kerjasama dengan Kenya, baik antar pemerintah maupun BUMN serta sektor swasta. Komitmen untuk mendukung pembangunan Kenya di bidang kesehatan, ketahanan pangan, dan penanganan bencana. Saat ini Indonesia sedang menyusun grand design kerjasama pembangunan dengan Afrika di beberapa sektor prioritas. Dan di dalam pertemuan disepakati untuk meningkatkan kerjasama di sektor-sektor yang tentunya juga menjadi prioritas Kenya. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Kenya William Ruto di State House, Nairobi, Kenya, Senin 21 Agustus. Kunjungan ke Kenya tersebut adalah kunjungan kenegaraan pertama Presiden RI dalam 44 tahun hubungan kedua negara. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen, buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Wah, di Pati ada kedai yang nyaman dan estetik buat nongkrong bareng Besti. Ini dia, Kedai Sendika. Alamatnya ada di Gang 2 Sarirejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selain menunya yang bervariatif dan lokasinya yang oke buat nongki-nongki bareng Besti, Kedai Sendika ini juga cocok buat kamu yang butuh ruang tenang buat ngerjain tugas atau sekedar baca buku loh. Buka setiap hari Jumat hingga Rabu, mulai dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Ayo, tunggu apa lagi? Ajak besti-besti kamu nongki asik di Kedai Sendika. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Sejumlah petani musiman yang ada di sekitar Waduk Pondok, Kecamatan Bringing, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menanam padi dan jagung di pinggiran waduk. Warga yang semula beternak dan menjadi tukang bangunan memanfaatkan debit air waduk yang menyusut akibat fenomena El Nino. Sejumlah warga di sekitar Waduk Pondok, Kecamatan Bringi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, memanfaatkan debit air yang menyusut akibat fenomena El Nino untuk menanam padi dan jagung di pinggir waduk. Dalam 1 tahun, warga bisa memiliki 2 kali musim tanam di dataran waduk yang muncul seiring masuknya musim kemarau dan menggunakan air sediaan untuk irigasi dengan memanfaatkan pompa. Keberadaan lahan pertanian musiman ini juga sangat membantu untuk menutup target produksi pangan Kabupaten Ngawi. Salah satu petani setempat, Suyatno, Senin 21 Agustus mengatakan, setiap memasuki musim kemarau atau pada bulan Juli, warga selalu menanam jagung dan padi di sekitar waduk. Sementara saat musim hujan, warga menjadi peternak ataupun tukang bangunan. Ya kalau sudah kemarau mati surut airnya ini, jagung sama padi. Jagung sama padi. Musim kemarau gitu Pak? Ya sering, ya pokoknya sering. Bulan kemarau mesti menanam jagung di pinggir waduk. Di daerah waduk itu memang di pinggiran waduk itu kan secara air kan masih mencukupi dan untuk pengairannya masih bisa nyedot lah biasanya untuk itu bisa menambah sekitar 1.000 sampai 2.000 hektar itu ada. Karena di sekitar waduk memang menjadi potensi utama dari jagung. Kalau itu kan memang daerah jagung paling utama di sekitar waduk itu. Pada tahun 2023, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Ngawi mendapatkan target perluasan areal pertanian dari Kementerian Pertanian 12.000 hektar, baik tanaman padi maupun palawija. Sementara per Agustus baru tercapai 1.527 hektar.
Pemirsa, Local Organizing Committee FIBA World Cup 2023, Indonesia mengadakan kegiatan penanaman mangrove di kawasan ekowisata Mangrove Peak Jakarta. Sebanyak 56 mangrove ditanam sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan serta mengurangi polusi udara di Jakarta. Jelang perhelatan Piala Dunia Basket FIBA World Cup 2023 Indonesia, panitia lokal mengadakan kegiatan penanaman mangrove di kawasan ekowisata Mangrove PIK Jakarta pada Selasa 22 Agustus. Penanaman sebanyak 56 pohon mangrove itu turut dihadiri oleh Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mahdi Raunak, serta Mika Tambayong sebagai tenaga ahli Menteri Pemuda dan Olahraga bidang komunikasi publik. Mika Tambayong mengatakan bahwa Kemenpora mengapresiasi kegiatan penanaman mangrove tersebut sebagai upaya untuk melestarikan lingkungan. Selain itu, penanaman mangrove tersebut juga sejalan dengan misi pemerintah dalam memperbaiki kualitas udara di Jakarta yang dalam beberapa waktu terakhir berada pada kondisi tidak sehat. Kami datang kemari karena sudah pasti kami mau mensupport kegiatan ini, Angel, karena bukan hanya mempromosikan olahraga, tentunya pasti FIBA World Cup 2023 di mana kita akan menjadi tuan rumah, tapi juga kami ingin melakukan sesuatu yang berdampak baik untuk alam gitu. Tentunya ini menjadi tanggung jawab kita semua ya, bukan hanya pemerintah, bukan hanya 1-2 orang, tapi tanggung jawab kita semua. Apalagi dengan polusi udara yang kita tahu kurang baik dalam beberapa minggu ini mungkin ya di Jakarta terutama. Pertandingan penyisian grup G dan H FIBA World Cup 2023 akan berlangsung pada 25 hingga 30 Agustus di Indonesia Arena. Tim basket dunia seperti Spanyol, Brasil, Iran, Pantai Gading, Kanada, Prancis, Latvia, dan Lebanon akan bertanding untuk lolos ke babak selanjutnya. Dari Jakarta. Pemirsa, bagi Anda pecinta cerutu, coba rasakan sensasi dari gulungan daun tembakau khas Gayo Aceh ini. Cerutu Gayo terkenal dengan ciri khas aromanya yang kuat dan sensasi rasanya yang cenderung manis. Gayo Mountain Cigar ini merupakan cerutu pertama di Provinsi Aceh yang memiliki pita cukai serta harganya tergolong ekonomis, sehingga dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat. Menempuh perjalanan cukup 15 menit dari pusat kota Takengon, kita bisa menemukan lokasi penjualan cerutu khas tanah Gayo. Gayo Mountain Cigar yang berada di Desa Kayukul, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah ini menjadi salah satu opsi tempat yang bisa didatangi oleh pecinta nikotin kelas berat. Di lokasi ini, Anda bisa merasakan sensasi balutan daun tembakau kering, dipadukan dengan irisan tembakau padat yang memiliki cita rasa cenderung manis. Harga yang ditawarkan cerutu lokal ini mulai dari 20 hingga 100 ribu per batang, tergantung dari irisan isian yang diberikan dan jenis daun yang digunakan untuk menggulung racikan cerutu. Cerutu jenis ini juga merupakan cerutu pertama di Provinsi Aceh yang telah memiliki pita cukai, artinya tentu saja hasil bumi dari dataran tinggi Gayo telah memberikan kontribusi untuk perekonomian Indonesia. Nah, selama aku coba yang Gayo punya, identiknya itu manis tembakau kita. Manis. Jadi rasanya itu lebih gimana ya? Lebih soft, manis, wangi gitu. Itu aja bedanya kalau aku rasain dari tembakau lain. Kalau dari luar Gayo itu pengalaman, tapi bukan berarti nggak baik. Kebanyakan nyegrak itu kayak kering, agak gatel gitu.
Bahan-bahan cerutu yang digunakan merupakan hasil dari pertanian warga di wilayah sekitar yang hingga saat ini mulai fokus menanam tembakau dengan cara yang tepat. Sehingga daun serta proses penjualan ke lokasi produksi bisa sesuai standar, sehingga dapat menjaga kualitas dari cerutu. Hingga saat ini, produksi cerutu ini hanya mampu memenuhi permintaan konsumen yang langsung membeli ke toko saja. Pengusaha belum mampu melakukan ekspor ke negara luar dikarenakan masih kekurangan bahan utama yaitu daun tembakau. Sebelum adanya pembuatan cerutu di wilayah tersebut, daun tembakau hanya dihargai Rp500 per kilogram. Namun saat ini para pengusaha cerutu berani membeli daun tembakau dengan kualitas bagus mencapai Rp5.000 per kilogram dan diterima langsung di lokasi pengolahan. Warga cerutu rakyat yang bisa hari ini petani-petani kecil, buruh-buruh kecil itu bisa ngisap cerutu. Kenapa kita keluarkan dalam bentuk size-nya itu ada yang harga 1 kotak, isi 2 batang 40.000, isi 5 batang 100.000, isi 2 batang 100.000 juga yang premium. Isi 3 batang kita keluarkan 60.000 agar konsumen dapat menerima pasar. Tidak semua daun tembakau yang dipanen dapat dijadikan cerutu apabila tidak sesuai perawatan maupun teknik pengemasannya. Butuh wawasan dan edukasi kepada warga agar menjadikan tembakau sebagai tanaman utama, serta tidak kalah penting dukungan dan kolaborasi dari pemerintah setempat agar komoditas ini tak menang di kandang saja. Pemirsa, pantai selatan Albania, tepatnya di kawasan Keparo, mengalami kebakaran hebat pada akhir pekan lalu. Api menyebar cepat di kawasan wisata tersebut, sehingga regu pemadam api mengerahkan helikopter milik tentara Albania untuk dapat memadamkan api dari udara. Tentara dan petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke daerah wisata pantai selatan Albania untuk memadamkan api yang terus menyebar. Polisi Albania pada Sabtu lalu menangkap 4 orang yang diduga menyebabkan kebakaran. Helikopter milik tentara Albania pun mengambil air dari Laut Ionia untuk memadamkan api di perbukitan dekat desa wisata Cepero. Banyak petani di Albania membakar ladang sebelum menyemai bibit tanaman baru. Pada bulan Juli lalu, Albania mengidentifikasi dan mendakwa 14 orang karena menjadi penyebab kebakaran hutan. 2 petani ditangkap karena menyalakan api di dekat Cepero, menyebabkan puluhan hektar lahan terbakar dan membahayakan rumah, serta perkebunan tanaman zaitun. Kementerian Pertahanan Albania mengatakan sebanyak 95 kebakaran telah dilaporkan dalam 2 minggu pertama bulan Agustus. Angka ini meningkat bila dibandingkan dengan laporan sepanjang bulan Juni dan Juli dengan jumlah 201 kebakaran. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.